Pertama-tama, buah mahkota dewa dipisahkan daging buah dan cangkangnya. Caranya buah diiris-iris tapi jangan sampai bijinya ikut teriris, karena sebenarnya bijinya mengandung racun. Kemudian irisan mahkota dewa ini dikeringkan dengan menggunakan oven. Suhu yang digunakan bisa mencapai 100 derajat Celcius. Panaskan selama 24 jam. Setelah menjadi kering, mahkota dewa ini harus dipisahkan lagi agar didapatkan kandungan yang lebih tepat. Caranya ditambahkan pelarut metanol sebanyak 150 ml. Untuk mendapatkan ekstrak mahkota dewa, larutan ini diproses dengan evaporator. Hasil dari evaporasi dipisahkan dengan pelarut dan ekstrak mahkota dewanya. Setelah didapat ekstrak mahkota dewa yang pekat, lalu diambil sampelnya. Sampel ini diuji terlebih dahulu dengan thin layer kromatografi. Untuk mengetahui titik-titik senyawa yang ada pada mahkota dewa, sampel dilarutkan kembali dengan metanol. Lalu diteteskan pada silika. Silika dimasukkan dalam chamber TLC sehingga larutan mahkota dewa akan naik membentuk garis. Garis lebih jelasnya akan terlihat di bawah sinar ultraviolet. Setelah itu, dari ekstrak mahkota dewa ini masih harus dipisahkan menjadi fraksi-fraksi agar didapat senyawa kimia yang semakin akurat dan aktif. Proses ini menggunakan kolom kromatografi. Ekstrak dipisahkan hingga menjadi senyawa yang murni. Senyawa inilah yang akan diuji aktivitasnya. Senyawa murni ini masih diuji lagi dengan menggunakan HPLC yang disuntikan ke dalam alat ini. Lalu muncullah hasilnya. Itu salah satunya yang umum itu kita sebutnya glikosida benzofenon. Nah ini bahkan orang akhirnya menemukan senyawa ini menjadi senyawa yang baru, bagian dari yang di tanaman lain tidak ada. Nah ini menarik karena punya aktivitas anti kanker. Nah ini di mahkota dewa juga sudah terbukti bisa untuk anti kanker, untuk antivirus, dan juga untuk antioksidan. Wah, hebat juga mahkota dewa. Senyawa dalam daging buah mahkota dewa bisa memerangi kanker dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme apoptosis yang berfungsi mematikan sel kanker dan mekanisme angiogenesis yang bisa menghambat terbentuknya pembuluh darah oleh sel kanker. Dengan demikian, diharapkan sel kanker akan lenyap atau mati. Uji laboratorium telah membuktikan bahwa dalam buah mahkota dewa mengandung senyawa yang berfungsi sebagai anti kanker dan anti diabetes. Tapi bagaimana dengan racun yang ada dalam buahnya? Ya, sebenarnya secara umum herbal, tanaman obat yang berkhasiat itu kebanyakan beracun. Itu kalau nama Inggrisnya itu kan poisonous plant. Jadi tanaman yang beracun, makin tinggi konsentrasi toksinnya, dia makin berkhasiat. Jadi ya sebenarnya yang harus diperhatikan adalah dosis. Nah, potensi buah mahkota dewa ternyata memang ada, terutama untuk penyakit kanker dan diabetes. Lalu bagaimana cara mengolah mahkota dewa? Adakah guna lain dari buah ini? Asal-usul akan kembali sesaat lagi.